Soal indirect holding. PT Pemuda memiliki 70% kepemilikan di PT Setia sejak 2019. Nilai investasi PT Pemuda adalah 490 miliar. Ekuitas PT Setia saat akuisisi tersebut terdiri dari modal saham 250 miliar, agio saham 240 miliar, dan saldo laba 185 miliar. Selisih nilai investasi di PT Setia diidentifikasi sebagai bangunan yang memiliki selisih nilai wajar dengan nilai buku, dan bangunan tersebut diperkirakan masih dapat digunakan selama 25 tahun ke depan. Pada awal tahun 2020, PT Setia mengakuisisi 90% kepentingan di PT Merdeka dengan nilai investasi 180 miliar. Struktur ekuitas PT Merdeka saat akuisisi terdiri modal saham 50 miliar, agio saham 100 miliar, dan saldo laba 40 miliar. Jika terdapat selisih nilai investasi, diakui sebagai kenaikan nilai wajar persediaan milik PT Merdeka berdasarkan penilaian pada saat akuisisi. Pada akhir tahun, persediaan tersebut habis terjual. Pada awal tahun 2020, PT Pemuda menjual peralatan ke PT Setia dengan harga 52 miliar. Peralatan tersebut diperoleh Pemuda pada tahun 2017 dengan harga perolehan 80 miliar. Peralatan tersebut ditaksir memiliki umur manfaat 16 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Hingga akhir 2020, peralatan tersebut masih terus digunakan oleh PT Setia dalam kegiatan operasionalnya. PT Merdeka menjual tanah ke PT Pemuda dengan harga 30 miliar. Tanah ini dimiliki PT Merdeka sejak tahun 2000 dengan harga perolehan 15 miliar. Hingga akhir 2020, tanah tersebut masih terus digunakan oleh PT Pemuda dalam kegiatan operasionalnya. Berikut ini informasi keuangan per 31 Desember 2020 dari ketiga perusahaan tersebut. Pendapatan terpisah atau spread income, PT Pemuda ini 113 menjadi 100 miliar, PT Setia ini revisi dari 80 menjadi 100 miliar, PT Merdeka 50 miliar. Dividen 100 untuk PT Pemuda, 75 PT Setia, 30 PT Merdeka. Nah, saudara diminta menghitung selisih nilai investasi bagi PT Pemuda dan PT Setia, membuat alokasi pendapatan investasi bagi PT Pemuda dan PT Setia, membuat jurnal investasi yang dicatat oleh PTP dan PTS, dan menghitung saldo investasi bagi PTP dan PTS per 31 Desember 2020. Terlampir kertas kerja akhir tahun 2020. Kertas kerja konsolidasi, Anda lengkapi kertas kerja berikut dan buat adjustment and elimination. Langkah pertama, kita buat dulu diagram afiliasinya. Oke. PTP atau PT Pemuda, kemudian PT Setia. Kemudian PT Merdeka. PT Pemuda
memiliki saham di PT Setia sebesar 70%. Dan PT Setia memiliki saham di PT Merdeka sebesar 90%. Nah, inilah diagram atau struktur induk anak cucu. Berikutnya, kita mencari selisih nilai investasi. Ya, selisih nilai investasi kita mulai dari P ke S. Tahun 2019. Cost of investment 70%, yaitu 490M. Implied value 490 dibagi 70%. Equity S saat diakuisisi, common stock, RE, dan EPIC atau share premium. Common stock-nya 250M, kemudian RE-nya 185, dan EPIC-nya atau share premium 240. Total 675. Sehingga kita bisa memperoleh excess value-nya sebesar 25. Nah, excess value ini kita alokasikan ke aset neto yang teridentifikasi. Di sini dimasukkan ke building atau dialokasikan ke building. Dan amortisasinya per tahun yaitu 25 dibagi umurnya 25. 1000. Kemudian S ke M terjadi di tahun 2020. Cost of investment 90%, $180M. Implied value 180 dibagi 90%. Equity S saat diakuisisi terdiri dari common stock, retained earnings, share premium, atau EPIC. Common stock-nya 50, RE-nya 40, dan EPIC-nya 100. Nah, excess value-nya bisa kita ketahui yaitu sebesar 10.000. Dan dialokasikan ke di sini persediaan ya. Dan habis terjual di akhir tahun. Inventory. Amortization ini tahun 2020. Berikutnya setelah kita mencari excess value, yaitu intercompany profit transaction.
Intercompany profit transaction kita mulai dari PTP menjual peralatan ke PTS. PTP atau P jual peralatan ke S. Kapan? Nah, ini awal tahun 2020. Awal tahun 2020. Dan ini P jual ke S ini transaksi downstream. Harga jual peralatan tersebut yaitu 52M. Nah, kemudian kita cari book value-nya. Book value itu berarti cost dikurangkan dengan accumulated depreciation. Cost-nya berapa? Cost-nya yaitu sebesar 80M. Akumulasinya sudah berapa lama sih didepresiasi? Peralatan tersebut 2017 dimulai. Berarti 2017, 2018, 2019, 3 tahun gitu ya. 80.000 dibagi 16 tahun, umurnya 16 dikalikan 3 ya, yaitu 15.000 atau 15M. Nah, sehingga kita peroleh book value-nya sebesar 65. Oke, harga jualnya 52. Book value-nya 65. Berarti ada loss sebesar 13.000. Loss on sale of equipment. Karena ini transaksi interperusahaan P ke S, ya, dan masih digunakan, belum terjual, belum ke pihak luar, masih P dan S, ini masih unrealized. Unrealized loss. Kalau unrealized, 13.000 ini menjadi positif. Dan equipment ini digunakan. Berarti realize melalui depresiasi. Realize loss on equipment. Atau boleh kita sebut istilahnya piecemeal. Berapa? 13.000 dibagi 13. Dari mana? 16 tahun dikurangi 3 tahun. Oke, berikutnya transaksi antara PTM dengan PTP. Yaitu jual tanah. M jual tanah ke P. Ini tahun 2020. M jual tanah ke P. M jual tanah ke P. Berarti transaksi upstream. Berapa harga jualnya? Harga jualnya yaitu sebesar 30M. Berapa kos tanah tersebut? Kosnya yaitu sebesar 15M. Kos 15 dijual 30, berarti ada keuntungan. Gain on sale of land sebesar 15.000. Karena ini transaksi interperusahaan, ini kita sebut dengan unrealized gain on sale of land. Dan ini negatif.
Nah, berikutnya kita membuat perhitungan income allocation selama tahun 2020. Separate income. Tadi ini 100 M. S-nya tadi juga 100 M. M-nya 50. Ya, angka ini kita peroleh ya, separate income itu kan sebelum adanya pengalokasian pendapatan investasi. Ya, 100, 150. Oke. Nah, kita mulai dari amortization. P ke S ada building. Building. P ke S berarti di kolom S yaitu sebesar 1000. Kemudian S ke M ada inventory. Di kolom M sebesar 10.000. Kemudian intercompany profit. Nah, kita mulai dari sini. Unrealized loss sama realize. Ini transaksi downstream, berarti di kolom P. P yang jual downstream. 13 dan 1000. Untuk transaksi downstream ini kita tandai ya untuk menghitung income from-nya. Kemudian ada gain, unrealized gain. Ini M jual tanah ke P ya. Berarti ini upstream. Berarti 15.000 ini masukkan ke kolom M 15.000 karena upstream. Oke, sekarang kita bisa menghitung income recognized-nya. Nah, berikutnya kita mulai alokasi M allocation. Ke siapa? Ke S. Berapa? 90%. Masukkan kolom S. 90% dikalikan 25. 22.500. Kita totalkan. Kemudian S allocation. S allocation. S dimiliki P 70%. Di kolom P 70% dikalikan 121.500. Sekarang kita totalkan. Ya, sekarang berapakah consolidated income? Berapakah NCI S dan NCI M? Consolidated income-nya 197. NCI SM-nya, jangan lupa ini sebagai pengurang. Ya,
NCIS-nya 36, NCIM-nya 2.500. Income from S. Income from M. Nah, income from S. Berarti bagi P. S tadi mengalokasikan ke P 85. 85 ini bukan income from S, ya, bukan angka yang ini. Tapi karena tadi ada transaksi downstream, ini perlu diperhitungkan, ya. Jadi income from S itu 85 ditambah 13 dikurangkan dengan 1097. Income from M-nya berarti yang 22.500 dari M allocation. Nah, inilah income allocation. Oke, berikutnya kita membuat jurnal terkait investasi selama tahun 2020. Nah, jurnal ini hanya di buku P dan di buku S. Kita mulai dari jurnal di buku S. Penerimaan dividen, debit, cash, kredit, investment, in M, ya. Karena dapat dividen dari si M. Berapa? M 30 miliar dividennya. Berarti 90% dikalikan 30 M. 27. Sekarang jurnal bagian laba, debit, investment, in M, kredit, income, from M. Yaitu, pindahkan ini, 22.500. Berikutnya di buku M, di buku P. Penerimaan dividen, cash, pada investment in S. Berapa dividen yang dibayarkan oleh S? 75M. Berarti 70% dikalikan 75M. 52.500. Kemudian bagian laba, investment in S pada income from S, yaitu 97. Oke. Setelah itu kita bisa menghitung saldo investasi tahun 2020. Nah, ini sangat banyak caranya dan kita bisa menghitungnya, salah satunya underlying equity, ya. Oke, ini kita lengkapi dulu. Income from S-nya tadi 97, income from M-nya 22.500. Nah, ini ya. Jadi net income P-nya 197.050 sama seperti ini. 197.050. Ya. Oke. Sekarang RE ending-nya 597.050P, 227.500 untuk S. Pindahkan ke balance sheet. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita menghitung investment in S.
Equity S, posisi akhir 2020, common stock, RE, EPIC. 50, maaf. Kolom S, 250, 227, dan 240. Kita totalkan. Oke, 717.500. Kemudian tadi P ke S ada excess value. Nah, berarti ada unamortized-nya yang belum diamortisasi. Ini terjadi di tahun 2019 building, ya. Berarti 2019 ini akhir tahun 2020. Berarti 2019 udah diamor 1.000, 2020 diamor 1.000. Berarti yang sudah diamortisasi 2.000, yang belum diamortisasi berarti 25 kurang 2, yaitu 23.000. Unamortized excess value. 25 dikurangi 1.000 kali 2 tahun, yaitu 23. Kita totalkan 740.500. Nah, kita kalikan P ke S tadi itu 70%. Ya, 518, 350. Kemudian kita perhatikan ada transaksi interperusahaan P ke S. P ke S. Nah, ini downstream, ya. Downstream. Unrealized, realized. Nah, ini kalau downstream seluruhnya mempengaruhi untuk investment in S-nya, perhitungannya. 13 dan 1.000. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan angka investment in S-nya 530, 350. Nah, nanti kita bisa melakukan cek dari total atau penjumlahan di adjustment and elimination. Kemudian investment in M. Underlying equity M, common stock, RE, EPIC atau share premium. Nah, ini dari kolom misi M. 50, 60, dan 100. Kita totalkan 210. Unamortized excess value. Oke, kita perhatikan S ke M. Inventory 10.000. Sudah terjual habis di tahun 2020. Berarti sudah diamortisasi 10.000. Berarti sudah tidak ada lagi unamortized, ya. Berarti ini 0. Oke. Nah, dari 210.000 ini kita kalikan 90%, yaitu 189. Perhatikan apakah ada transaksi interperusahaan yang M ini ada, ya, yaitu M jual tanah ke P. M jual tanah ke P. Ya. Ini ada transaksi upstream. Jadi kita buat di sini unrealized gain-nya ini 15.000. Oke, kita kalikan sebesar 90%. Ya. Nah, inilah investment in M. Oke. Berikutnya adjustment and elimination.
Pertama, error and omission. Tidak ada transaksinya, no entry. Kedua, intercompany profit transaction. Oke. Tadi jual peralatan ya. Ini tahun 2020. Ada loss, berarti debitnya equipment, kredit, loss on sale of equipment sebesar 13.000. Kemudian kita buat jurnal untuk pace mill-nya atau realize-nya, yaitu accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 1.000. Oke. Sorry, depreciation expense pada accumulated depreciation. Berikutnya tanah, gain on sale of land, ya. Berarti gain on sale of land pada land sebesar 15.000. Oke, berikutnya yang ketiga, income from subsidiary and dividend subsidiary. Kita mulai dari S, income from S, debit, kreditnya dividend S, kemudian kreditnya investment in S. Income from S 97, dividen S yaitu 52, sehingga investment in S-nya 44.550. Income from M debit sebesar 22.500. Dividen M di sini 27 lebih besar ya. Nah, di sini dividen M 27, selisihnya di debit investment in M sebesar 27 dikurangi 22, yaitu 4.500. Keempat, NCI share. Debit, NCI expense S pertama dulu, dividen S, kreditnya NCI S equity. NCI expense S 36, dividen 70%, berarti sisa 30% dikalikan dengan 75. Nah, selisihnya masuk ke NCIS equity 13.950. Berikutnya NCI expense M. Oke. Ini dapat 2.500, dividen M 90%, 10% dikalikan 30, 3.000, selisihnya di debit, NCI
M equity. Ya, 500. Kelima, investment in subsidiary and equity subsidiary. Kita mau dari S, common stock S, RES, share premium S, atau Epic S. Tadi ada X value, yaitu building. Kredit, investment in S, kredit, NCI, S, equity. Nah, kita hitung. Common stock S 250, RE beginning-nya 180, dan Epic atau share premium 240. Untuk building, karena ini beginning ya, 2019 itu 1000 sudah diamortisasi. Nah, berarti 25 dikurangi 1000. 24. %. Untuk NCI S equity 30%. Oke, berikutnya common stock M, REM, Epic M. Nah, tadi di sini ada excess value-nya ke inventory. Kreditnya investment in M, kreditnya NCI, equity M. $50, RE-nya 40, PIK-nya 100, inventory 10. Investment in M kalikan 90%. NCI M equity kalikan 10%. Nah, karena SKM ini 2020, investment in M 180 ini harus sama dengan yang ini, 180. Cost of investment. Keenam, amortization. Oke, kita mulai dari building, depreciation expense pada building. Itu 1000. Kemudian inventory. COGS pada inventory. 10.000. 7. Other reciprocal. Nah, ini tidak ada transaksinya, no entry. Kita totalkan. Ya, 197.500. Nah, sekarang kita lengkapi dulu PSM-nya. Oke, di sini bisa kita cek. Sorry.
Oke. Investment in S. 44 ditambah dengan 485. Investment in M. 80 kredit, debitnya 4.500. Investment in M, investment in S 530 350. 530 350. Investment in M 175.500, 175.500. Oke. Kita lengkapi. Investment in S 530. Investment in M 175. Total aset P 1.568.850. Total liability equity P 1.568.850. Total aset S 906.500. Total liability dan equity S yaitu 906.500 ya. Nah, sekarang kita masukkan adjustment and elimination di kertas kerja konsolidasi. Elimination tidak ada. Yang kedua, intercompany profit transaction. Equipment loss. Equipment di debit sebesar 13.000. Kemudian loss di kredit 13.000. Kemudian depreciation expense di debit 1.000, accumulated depreciation di kredit 1.000. Di debit gain 15.000, land 15.000 di kredit. Berikutnya, income from S and dividend S. Income from S di debit 97, income from M 22.500. Dividen di kredit 52 dan 27. Investment in S di kredit 44 dan investment in M di debit 4.500. Yang keempat, NCI share, NCI expense di debit 36 dan 2.500. Dividen 22.500 dan 3.000. NCI equity kredit 13 dan debit 500. Kelima, investment in S and equity S. Common stock 250 50. RE beginning 180 40. Epic share premium 240 100. Excess value-nya ke building debit 24 dan inventory debit 10. Investment in S 485 dan investment in M 180. NCI equity 208 dan 20.
Keenam, amortization, depreciation expense, Rp1.000, dan building Rp1.000. COGS di debit sebesar Rp10.000 dan inventory di kredit sebesar Rp10.000. Ada resiprokal? Tidak ada. Kita cek saldo totalnya debit dan kredit. Rp197.500. Ya. Sama, sekarang kita konsol income statement dulu. P tambah S tambah M kurangi debit tambah kredit. Oke, kita tarik saja. Kita pastikan dulu gain-nya 0, loss-nya 0 di konsol, income from S dan M juga 0. Total net income-nya, oke, pastikan sama net income P dan net income konsol 197.050, 197.050 harus sama. Oke, untuk R statement, P tambah S tambah M kurangi debit tambah kredit. 500. Net income-nya ambil dari net income statement. Oke, untuk dividen 105, ini juga 105, berarti hanya induk 100.000. Untuk RE ending harus sama net RE ending konsol sama induk 597. Sekarang kita masuk ke financial position atau balance sheet. P tambah S tambah M tambah debit kurangi kredit. Pastikan investment S dan M-nya 0 di konsol. Total 2.119.500. Bagian kreditnya P tambah S tambah M kurangi debit tambah kredit. Untuk RE-nya ambil dari RE ending di RE statement. Kita totalkan liability and equity 2.119.500. Oke, demikian pembahasan soal mengenai indirect holding dengan struktur induk, anak, cucu. Terima kasih.